Misalnya contohnya pada tahun 2013 tuh ada stasiun TV yang mengadain uji nyali di gedung itu. Dan yang paling parahnya lagi nih Wan ya, Hai one sekalian, balik lagi ke channel aku Fitri Fish. Di konten kali ini aku bakal ngasih sesuatu yang berbeda buat kalian. Untuk pertama kalinya aku akan membahas tentang gedung bersejarah bangunan Belanda yang memiliki arsitektur kolonial, yaitu adalah Lawang Sewu yang berada di kota Semarang. Buat kalian yang nggak tahu Lawang Sewu seperti apa, seperti ini. Nah, itu Lawang Sewu. Untuk buat masyarakat kota Semarang, pasti kalian nggak asing dengan Lawang Sewu ini. Untuk aku pribadi sih, walaupun aku berasal dari Jawa dan sekarang aku tinggal di Kalimantan, aku nggak pernah sedikit pun ke sana karena aku tuh dengar itu dulu waktu SD-an itu ngeri banget karena sampai difilmin horor. Kita nggak akan lama-lama lagi buat ngebahas ini, aku udah merinding buat ngebahas cerita bersejarah ini, karena aku akan mulainya dari hitungan 3, 2, 1. Yang pertama itu adalah asal muasal nama Lawang Sewu. Asal muasal nama Lawang Sewu ini sendiri bukan nama tempat itu sendiri, enggak, tapi itu adalah sebutan dari mayoritas masyarakat Semarang yang mayoritasnya adalah masyarakat Jawa yang mengatakan bahwa gedung itu memiliki 1000 pintu atau istilah bahasa Jawanya adalah Lawang Sewu. Namun fakta nama dari gedung Belanda tersebut yang memiliki arsitektur kolonial adalah Nederland Indisch Spoorweg Martapich atau yang disebut dengan Nis Martapich. Nis Martapich itu sendiri adalah sebenarnya tuh kantor perkereta apian gitu loh kan, yang dibangun oleh Belanda sebagai kantor administrasinya. Fakta aslinya adalah sebenarnya Lawang Sewu sendiri itu atau bangunan gedung Belanda itu tidak memiliki 1000 pintu, namun hanya 429 pintu dengan arsitektur Belanda yang seperti kalian ketahui memiliki jendela-jendela yang besar, kemudian pintu-pintu yang terdiri dari 2 pintu yang besar-besar juga, dan pintu geser, dan pintu-pintu yang arsitekturnya emang sangat klasik dan kolonial banget gitu loh kan. Kemudian yang kedua seperti yang diketahui, Lawang Sewu kan merupakan perkantoran administrasi Nis Martapich Belanda yang dibangun dari awal tahun 1904 sampai 1907. Jadi kira-kira ada 3 tahun pembangunannya itu hewannya. Nah, namun yang bikin bulu kuduku merinding, ini simak nih ya cerita ini. Lawang Sewu atau kantor Lawang Sewu, kantor administrasi perkereta apian ini tidak hanya menjadi kantor administrasi, tapi ada penjara bawah tanahnya. Ini jadi struktur bangunan ini itu ada 3 lantai gitu loh kan. Yang lantai 1, lantai 2 itu digunakan buat perkantorannya. Ya, yang lantai ketiga bukan yang paling atas nih Wan, tapi yang paling bawah. Nah, dia itu berfungsi sebagai loteng dan penjara ruang bawah tanah yang dibangun oleh Belanda. Mungkin awalnya nih Wan, ya masih mungkin dibangun buat para tahanan pribumi, dan tapi pas Indonesia jatuh ke tangan Jepang, penjara ini malah berbalik arah digunakan buat tahanan-tahanan Nederland atau Belanda itu sendiri nih Wan, jadi kayak senjata makan tuan gitu. Keempat, kisah misterinya adalah mungkin memang itu adalah gedung besar, gedung tua, dan berhubung nggak ditempati bertahun-tahun, jadilah tuh banyak misteri dan cerita-cerita yang ada di gedung itu. Misalnya contohnya pada tahun 2013 tuh ada stasiun TV yang mengadain uji nyali di gedung itu. Dan yang paling parahnya lagi nih Wan ya, meninggalnya salah satu peserta beberapa hari setelah acara tersebut berlangsung. Berhenti banget. Nah, karena saking horornya yang menghantui, gedung ini pernah dinobatkan sebagai bangunan paling menyeramkan kedua di benua Asia loh Wan. Itu beberapa tahun yang lalu ya, kalau 2013 berarti sekarang 2020, sekitar 7 tahun yang lalu Wan ya. Misteri lagi nih, ini udah bulu kuduku udah merinding banget, walaupun aku nih lagi bikin konten ini demi sama suamiku ya Wan ya.
tapi dia lagi tidur dan akhirnya aku sendirian ngonten di sini baca-baca cerita yang kayak gini nih. Ini buat kalian semua nih ya. Kan tadi kan udah ada tuh acara Stay Tune TV pada tahun 2013 yang salah satu yang ikut dalam acara itu 5 hari kemudian atau beberapa hari kemudian meninggalkan. Ini juga kenapa sumur tersebut ditutup setelah beberapa tahun, karena nih ya, terdengar suara teriakan di sumur bawah tanah. Lemes dah. Kan yang sering kali muncul saat malam hari secara tiba-tiba. Menurut kabar, sumur inilah yang dipakai oleh tentara Jepang untuk menyiksa tentara Belanda, sehingga kerap terdengar suara-suara berisik minta tolong dari bawah sumur tersebut. Dah gitu. Kemudian lanjut nih, masih ada cerita misterinya nih. Penampakan makhluk halus di ruang utama. Nah, sebelum memasuki ruang utama Lawang Sewu, kalian harus melewati pintu gerbang besar terlebih dahulu seperti ini nih. Ya tuh, itu pintu gerbang terbesar di ruangnya Lawang Sewu. Nah, tuh, gak konsen kan aku udah. Ketika melintasi pintu gerbang, orang-orang sering melihat penampakan roh halus. Bukan hanya sekali, tapi berkali-kali. Terus juga ada nih penjaga Lawang Sewu yang mengatakan bahwasanya terkadang itu ada sosok-sosok noni-noni Belanda yang menampakkan diri di pojokan-pojokan ruangan di Lawang Sewu. Seperti itu. Lanjut, sering tercium bau-bau aneh di ruang penjara berdiri. Di ruang bawah tanah atau penjaranya itu kan ada berada di bawah ruang bawah tanah tuh. Terdapat penjara berdiri. Jadi mungkin penjara berdirinya itu cuma bisa buat kayak gini aja loh kan, nggak bisa kayak luas di penjara-penjara kepolisian mungkin ya. Yang berukuran 60 cm kali 1 meter. 60 cm kali 1 berarti kecil banget tuh kawan. Penjara yang harusnya digunakan untuk 1 orang tahanan malah digunakan untuk menampung 5-6 orang tahanan. Hingga akhirnya keseluruhan tahanan tewas karena kesakitan. Ya ini lawan ya, 60 kali 1 meter, bayangin aja dimasukin 5-6 orang dan mati. Kok mati? Meninggal. Jadi sering tercium bau-bau aneh di ruang penjara berdiri. Jika ada tahanan yang masih hidup, tak akan bertahan lama, katanya. Setelah itu mayatnya akan dibuat ke sungai terdekat. Akibat dari penyiksaan sadis ini, sering tercium bau-bau aneh di ruang penjara, termasuk bau anjir darah. Ini sebenarnya aku orangnya penakut ya, tapi jadi pengen gitu loh ngebahas suatu cerita-cerita misteri yang bersejarah gitu. Tapi tenang Wan, ini kelar nih misteri-misterinya. Lanjut, sampai sekarang nih, seiring berkembangnya zaman, sudah tidak ada lagi cerita misteri-misteri pada Lawang Sewu. Mungkin ada beberapa buat kalian yang punya mata batin atau sesuatu yang sangat spesial. Mungkin kalian masih bisa melihat sisi-sisi kelam atau sisi-sisi yang bikin sakit di cerita Lawang Sewu tersebut. Tapi seiring berjalannya waktu, Lawang Sewu ini jadikan kayak cagar budaya gitu loh Wan. Gedung bersejarah dan tempat wisata bagi kota Semarang dan masyarakat kota Semarang yang sekarang itu kayak lebih bangunannya udah diperbaikin, udah direnovasi, jadi nggak ada segi menyeramkan lagi mungkin, tapi aku nggak pernah kesana. Tapi buat kalian masyarakat kota Semarang, kalian bisa komen seperti apa situasi Lawang Sewu sekarang. Dan untuk kalian, kalau pengen aku bahas cerita misteri yang lain, bisa kalian komen di bawah, biar kita sama-sama merasakan dan bisa menambah wawasan atau ilmu tentang gedung-gedung misteri dan bersejarah yang ada di Indonesia. Mungkin gitu aja, jangan lupa buat kalian like, komen, dan subscribe nih Wan ya, karena subscribe, like, dan kalian itu gratis, tapi bisa membuat aku semangat buat bikin video-video berikutnya. Udah gitu aja, aku udah gemeteran karena bikin konten misteri pertama ini. And see you on my next video.